Siapa yang punya kehendak meraih hasil amal itu bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat, nazid lahu fi halsihi, maka di dunia kami berikan, di akhirat kami tambah lipat gandakan. Wa man kana yuridu harsad dunya, tapi barang siapa yang punya kehendak meraih hasil amal itu di dunia semata, nuktihi minha, tetap kami akan berikan sebagian dari dunia itu. Wa malahu fil akhirati min nasib, akan tetapi di akhirat dia tidak akan mendapat bagian sedikit pun kecuali api neraka. Demikian dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat ke-20. Aidin, aidat, rahimahullah. Walillahil hamd. Tak terasa sudah 1 bulan lamanya, 30 hari kita melaksanakan saum Ramadan dan amaliyah Ramadan lainnya pada masa wabah pandemi COVID-19 ini. Dengan berbagai macam keterbatasan, kita masih mampu melaksanakan amaliyah Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amaliyah Ramadan kita sebagai amal yang makbulah, amal yang diterima di sisinya. Aidin, aidat, rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salah seorang ulama ahli bahasa, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau mengatakan ada 3 penyebab kenapa seseorang itu punya iradah, punya kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang pertama, ada yang disebut dengan al-hajatu, kebutuhan, keperluan. Yang kedua, ada yang disebut dengan asyahwatu, kesukaan, selera, pangaresep, pangabeki. Yang ketiga, yang harus kita miliki, ada yang disebut dengan al-amal, cita-cita dan harapan. Misalnya kalau ibu-ibu ditanya, kenapa ibu ingin, tentu jawabnya lapar. Itu disebut al-hajah, kebutuhan. Kenapa ibu ingin minum? Jawabnya karena haus. Nah, itu adalah al-hajatu, kebutuhan. Kenapa ingin membeli pakaian? Jawabnya untuk menutup aurat. Kenapa ingin beli kendaraan, boga motor, boga mobil, untuk alat transportasi. Ingin punya rumah untuk tempat istirahat. Nah, itu yang disebut dengan al-hajatu. Jadi kebutuhan apa yang mendasar, yang mendorong seseorang itu melakukan sesuatu. Tapi satu waktu jangan aneh, ada orang makan padahal dia tidak lapar. Ada orang minum padahal dia tidak haus. Nah, itulah yang disebut dengan asyahwatu, yang disebut dengan selera, kesukaan, pangaresep, pangabeki. Barusan di rumah makan, diondang kanu walimah makan lagi. Andir ge kakara dahar, ayeuna geus dahar deui beda. Tadi ma'al hajatu karena lapar, di tempat walimah mah
asyahwatu karena berselera. Sanajan waret ari ngeunah mah makan lagi. Nah itu namanya asyahwatu. Di rumah teh baju teh salomari pinu begitu, malah bekas lebaran tahun kemarin saja baru dibeli sekali. Nah ada kamari atuh disaprak menang BL teh 600.000 dapat dedet di pasar Andir teh. Geus tidak memperhatikan lagi begitu keselamatan, jaga jarak, teu make masker, pas sedap-sedap begitu. Maka lamun aya nu make baju anyar, hati-hati. Eta bisi terpapar virus mulut pas sedap-sedap di pasar Andir kemari. Nah itu namanya asyahwatu. Kita tidak bisa menghalanginya begitu. Bukan karena butuh, dan memang loba keneh baju teh, bukan karena perlu, tapi adanya asyahwatu, adanya kesukaan, adanya selera begitu, modenya, warnanya, walaupun tidak butuh tapi karena suka dibeli, diraih. Baru punya motor satu ingin mobil, punya satu ingin dua, punya rumah ingin villa. Nah itu namanya asyahwatu. Dan yang ketiga, nah ini yang harus kita miliki selain kebutuhan al-hajatu, selain kesukaan asyahwatu, juga ada yang dinamakan al-amalu, cita-cita dan harapan. Walaupun tidak butuh, walaupun tidak perlu, tapi kita punya harapan. Walaupun tidak sesuai dengan selera, dengan keinginan, tapi ada harapan akhirat. Nah biasanya yang namanya ibadah itu walaupun tidak butuh, walaupun bertentangan dengan selera syahwat, tapi ada harapan akhirat tetap dilakukan. Seperti kemarin kita sudah melaksanakan ibadah saum siang harinya, kemudian taraweh malam harinya. Tadi kita sudah mengeluarkan, mendistribusikan zakat fitrah. Sebentar lagi nanti kita kurban, yang ada rizki nanti ibadah umroh. Nah, kalau haji sekarang tidak mungkin begitu, diliburkan heula, makanya diundur lagi 1 tahun yang mau ibadah haji. Kalau umroh insya Allah mungkin akhir tahun atau awal tahun yang akan datang sudah bisa mulai. Nah itu kalau diukur dengan al-hajatu wasyahwatu, kebutuhan dan kesukaan itu tidak ada. Siapa yang butuh saum? Siapa yang suka taraweh? Yang suka kurban, suka umroh, suka zakat? Itu tidak ada. Tapi kenapa dilakukan? Karena punya cita-cita dan harapan. Kalau kita tanya, apakah orang yang saum itu lapar? Tentu jawabnya lapar, karena tidak makan. Apakah orang yang saum itu haus? Tentu haus karena tidak minum. Apakah orang yang saum itu berselera pada makanan? Ya tentu karena sehat, berselera. Kalau tidak makan, tidak minum, tapi tidak berselera, itu bukan saum, itu sakit. Gering sama tetuang nete, dan ia mah cager berselera. Tak cek tukang gering Pak Ustad. Di bulan Ramadan mah komo ti lohor ka ditu mah ningali cai got wae jiga sirup marjan. Tuh, ningali kopiah wae jiga brownies. Artinya berselera pada makanan, berselera pada minuman. Kenapa? Lapar tidak makan, haus tidak minum, berselera tersiksa tidak membatalkan saumnya. Jawabnya bukan karena butuh, bukan karena suka, tapi karena cita-cita dan harapan akhirat. Biar sebentar lapar di dunia, biar sebentar haus di dunia,
biar tersiksa sebentar di dunia, tapi di akhirat oleh Allah akan dimuliakan. Di akhirat oleh Allah akan disucikan. Lahulufu fami shaim atyabu indallahi ta'ala min rihil miskin. Bau mulut orang yang saum karena tidak dimasuki makanan dan minuman itu lebih harum menurut Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding wanginya minyak kasturi. Ngadalingding kita di akhirat teh seungit naon cenah ieu teh, itulah bau mulutnya orang-orang yang saum. Masuk ke surga pada satu pintu pintu ar-rayyan khusus bagi orang-orang yang ahli saum. Lamun tos ieu moal bisa dicarek, moal bisa dising-sieunan. Ayeuna mah kitu kana ibadah teh disaring-sieunan. Nepikeun ka rek ka masjid wae sieun, rek tarawih sieun, rek salat Id sieun. Tapi kenapa kita melakukan? Bukan hanya butuh, bukan hanya suka, tapi punya cita-cita dan harapan akhirat. Biar ngantuk sebentar di dunia, biar capek sebentar di dunia, beres saum lalu salat tarawih, kahayang tuluy ngagoler, geus capek, geus tunduk. Tapi kenapa kita melakukan? Biar, tapi di akhirat oleh Allah akan dimuliakan. Sekarang kita melaksanakan sholat Id, inginnya di lapang karena tidak memungkinkan, kita memaksakan bapak-bapak di masjid, ibu-ibu di madrasah dan darurat. Kenapa? Karena ada harapan akhirat. Harapan akhirat. Dalam riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku. Waman ahabbani kana ma'i fil jannati. Dan siapa yang mencintaiku, dia akan bersamaku di surgaku nanti. Jadi bukan masalah sepele. Ruang riung ieu teh justru balasannya adalah balasan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hoyong ke surga, hoyong. Maka hidupkan sunnahku. Oleh karena itu tantangannya besar, wajar begitu. Pada ngancam, pada nyingsiunan dan sebagainya. Justru kita melaksanakan ini karena ingin melaksanakan sunnah, menghidupkan sunnah Nabi. Jangan sampai hilang, jangan sampai lenyap. Dan ingin bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Nah itu diantaranya. Jadi bukan hanya butuh, bukan hanya suka, tapi punya cita-cita dan harapan akhirat. Kemudian nanti kita akan berkurban. Kalau diukur secara ekonomi, untuk apa berkurban? Mana diukur sinanga gedean, sinanga akan. Yang ada rizki umroh haji, nah ngabungharkeun urang Arab. Begitu. Padahal justru yang kita lakukan bukan semata-mata karena kebutuhan dan kesukaan, tapi ada cita-cita dan harapan akhirat. Oleh karena itu pada ayat yang tadi dibacakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat ke-20. Man kana yuridu harsal akhirah. Siapa yang kebutuhannya, kesukaannya, cita-cita dan harapannya bukan hanya di dunia semata, tapi juga untuk akhirat. Diniatkan, niat kita ibadah. Selain kita meraih dunia, kita pun ingin meraih akhirat. Nazid lahu biharsihi, maka double Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya. Di dunia diberikan, di akhirat ditambah, dilipat gandakan. Wa man kana yuridu harsad dunya. Tapi siapa yang kebutuhannya, kesukaannya, harapannya dunia semata,
tanpa ada harapan akhirat, maka kami akan tetap memberinya di dunia. Wa maklahu fil akhirati min nasib, tapi di akhirat tidak akan kebagian apa-apa. Ada orang keluar tengah malam, mau ambil wudhu, mau sholat malam, di akhir malam sholat tahajud. Apakah dia tidak ngantuk? Ngantuk. Apakah dia tidak kedinginan? Kedinginan. Nya poe, nya hujan, nya tetangga maut. Orang mah keluar teh. Begitu. Tapi kenapa dia keluar rumah? Karena punya cita-cita dan harapan akhirat. Tiris mengesan di dunia mah, hoream mengesan di dunia mah, tapi di akhirat ku Allah rek dimuliakan. Ada tetangganya keluar sarua tengah malam, ngan si ilma rek maksiat, rek ngagarong, begitu penjahat sarua kan keluar tengah malam. Ari penjahat sok hatirisan sarua, dagarong juga manusia. Sok tunu, hoream. Kenapa dia keluar tengah malam? Karena punya harapan, tapi harapannya hanya dunia semata, kebutuhan, kesukaan, dan harapannya dunia semata, sampai menghalalkan segala cara. Tengah peuting mah, lamun nyeun kajahatan, sedikit yang melihat, tidak ada yang menolong, hasilnya rada mucekil. Itu harapannya seperti itu. Makanya orang-orang yang tidak jujur, para koruptor sarua eta ge gede harapan, ngan harapanana hanya dunia semata. Nah satu waktu mah panggil si A keluar rek kacai rek tahajud, si B marek nagarong. Cek si A teh da jalma soleh, husnudon we hade sangka bagja tina Gusti. Sugan teh abdi we sok tahajud teh. Tatangga kayak gini bager, padahal rek ngagarong tatangga. Cek si B teh jelema jahat, suudon teh goreng sangka gawe nanti. Sugan teh dewek we cenah sok ngagarong teh tatangga kayak gini, osok kalau batur marek tahajud teh. Nah, jadi walaupun pekerjaannya sama keluar tengah malam, tapi irodahnya berbeda. Yang satu hanya dunia semata, yang satu sampai akhirat. Nah, untuk yang sampai akhirat diberi 2 kali lipat, untuk yang dunia semata hanya diberi dunia saja. Nah, bagaimana kalau untuk yang amal ini kita hanya sampai dunia saja? Ya tentu silakan. Cuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari pernah memperingatkan, rubah kasyatin fid dunya aliyatin fil akhirah. Banyak ibu-ibu yang berpakaian di dunia tapi telanjang di akhirat. Nah, cenah bet ka ibu-ibu ya, karena biasanya pakaian mah nisbahna ku ka ibu-ibu. Jadi beda kepuasannya. Ari bapak-bapak mah sugemahnya itu dengan makanan tuangeun gampang nyugemakeun bapak-bapak mah nyangu simpulen, nyamal sim ledok. Komo ayeuna mah aya opor, aya kupat, sugemah we cukup keur bapak-bapak. Nah ibu-ibu mah tidak, selain di makanan teh oge pakaian dan perhiasan. Mata lamun nungguan ibu-ibu dandan lain tungguaneun. Usum mereka pengajian, mereka onangan, mereka lebaran mah gitu tah. Salomari teh diaut-aut jika barelel kabeh teu kapake. Tapi usum rek diinfakkeun jika alahnya kabeh. Lila deui, makanya tong dipilihan ku rek infak mah ieu nu alus we, lila neangan nu belel mah jiga anyar kabeh. Nah, apa yang dimaksud kasyatin fid dunya aliyatin bil akhirah? Berpakaian di dunia, telanjang di akhirat, diantaranya diartikan kasyatin, berpakaian di dunia bisyabi dengan pakaian yang serba bagus, modis, necis, buricak, burino, segala dipakai.
tapi ariyatin fil akhirah li adamil amali bidunya, telanjang di akhirat karena tidak ada amal solehnya sedikit pun. Kalau makan ukur kenyang sendiri, kalau berpakaian gagah sorangan, tak peduli tetangga kelaparan, tak peduli orang lain kena musibah. Nah, itu ditaranjangan di akhirat. Makanya di bulan Ramadan kita dididik untuk tidak egois. Kalau dari subuh sampai maghrib nu di pikiran teh beuteung sorangan, kakara ge sahur geus mikir engke buka jeung naon teh, atuh kakara ge beres sahur ban. Begitu dibunuh-bunuh teh sagala dijieun, channel, channel, olok jiga nu rek beak wae. Tungtung nama loba nyesana, itu cuma satu pahalanya. Tapi lamun gitu mah bisi aya tatangga lapar sok kirim. Bisi aya anu kaburitan di jalan sok bere. Bisi aya anu butuh, semakin banyak yang kita pikirkan, yang kita bantu, semakin banyak pahala yang akan kita raih. Kata Nabi, man fatara shaiman, siapa yang memberi makan kepada orang yang saum, karena lahu mislu ajrihi, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala yang saum itu. Maka nu diberi ke jalma soleh, urang ke jalma ikhlas, maka kita akan mendapat pahala seperti itu. Min ghairi annahu alayyan kusa min ajri ujurihim syai'an, tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka. Ghaira annahu alayyan kusa min ajri syai'an, tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka. Jadi semakin banyak yang kita pikirkan, semakin banyak yang kita tolong, lain terbatur, tapi kurang kene. Kalau ingin pahala ini banyak, maka hidup jangan egois, jangan hanya kenyang sendiri, ulah gining sorangan, pikirkeun anu seje. Nah, apalagi pada masa sekarang banyak yang terpapar, banyak yang terdampak dengan musibah ini. Ya untuk tahap kita mere nasi bungkus itu kan satu hal yang luar biasa. Tapi cing atau ari keur wali kota mah, ari keur bupati, keur gubernur mah ulah nasi bungkus mah jeung beas nu dipikiran teh. Coba pikirkan bagaimana orang-orang ini bisa kembali hidup normal, bisa berusaha, punya harga diri kemanusiaannya lagi. Ulah sina cari cing di imah. Wungkul, tapi ori batur nu di luar rasuk ka jero. Nah, itu kan menyakitkan. Hadirin ikhwati iman, aidin aidat rahimakumullah. Allahu akbar, walillahil hamd. Jadi siapa yang harapannya akhirat, dunia pun akan diberi, di akhirat dilipat gandakan. Siapa yang harapannya dunia semata, maka akhirat tidak akan mendapatkan. Di dunia dia diberikan malah mungkin lebih dari yang lain, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Yang terakhir, dalam hadis riwayat Al-Hakim, untuk menafsirkan ayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membacakannya di hadapan sahabat. Summa qala yaqulullah. Kemudian sabdanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi firman Allah dalam Al-Qur'an ditafsirkan dengan firman Allah dalam Al-Hadis. Apa yang dimaksud ayat di atas? Firman Allah, Ibnu Adam, wahai anak cucu Adam, tafarrag li ibadati, sempatkan waktu ibadah kepadaku. Tafarrag sempatkan, pentingkan, maksimalkan. Jangan dinanti-nanti, jangan setengah hati ibadah kepadaku. Muncul kolot mah tong hararese, tong talangke, tong diengke, begitu. Tafarrag, sempatkan ibadah kepadaku. Jika engkau sudah menyempatkan ibadah kepadaku, amlahu sadroka ginan, aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Dibeungharkeun hate anjeun teh. Itulah yang disebut dengan rasa syukur. Karena hakikat kekayaan
Bukan banyak atau sedikit yang kita terima, tapi siap tidak kita menerimanya. Sekecil apapun yang Allah berikan, kalau ada rasa syukur maka hidup ini akan tercukupi. Wa asudu fakroka, segala kebutuhanmu akan aku cukupi. Bapak ibu hoyong naon sab ibadah sing bener. Jadi selain kita berusaha berikhtiar meminta kepada Allah, dekatkan kepada Allah. Dan neangan nusa gede panto oke moal warag-warag moal cukup sapu Allah dicukupkeun wa asud fakrokan. Wa ilam ta'al, tapi sebaliknya jika engkau tidak menyempatkan, dinanti-nanti setengah hati, hararese, diengke-engke setengah hati, begitu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam, malah tusadroka sudlan. Kalau ibadah tidak disempatkan, aku penuhi hatimu dengan berbagai kesibukan, batinmu akan tersiksa. Walam asudda fakroka, segala kebutuhanmu tidak akan aku cukupi, kurang dan kurang, tidak puas dan tidak puas. Aidin aidat rahimakumullah, Allahu akbar walillahil hamd. Nah itu diantaranya yang sedang kita laksanakan. Jadi walaupun Ramadan sudah berakhir, tapi semangat Ramadan harus terjaga, malah harus mewarnai 11 bulan yang akan datang. Di bulan Ramadan kita dididik untuk tidak egois, di bulan Ramadan kita dididik untuk berbagi. Maka sekarang mumpung waktunya yang tepat. Karena yang dinilai bukan besar atau sedikit, tapi yang dinilai adalah kemampuan, kesungguhan kita. Ketika kita ada, mungkin kita berbagi dengan harta, dengan rezeki yang lumayan. Tapi ketika kita tidak ada, walaupun hanya sepotong kurma, kata Nabi, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Jagalah dirimu dari api neraka walau hanya mampu dengan sepotong kurma. Sepotong kurma di dunia tidak berarti apa-apa, tidak mengenyangkan orang yang lapar. Tapi kalau itu yang kita miliki, sepotong kurma akan menyelamatkan kita dari api neraka. Mungkin itu yang bisa Khotib sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ada bahan yang bisa kita renungkan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi